Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailatul Azkiyah, nomor induk mahasiswa 1519028 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas A, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan materi akad ijaroh atau kontrak sewa, di mana materi ini terdapat dalam mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Hafidz Abadi MHI. Oke, langsung saja. Pemaparan materi yang pertama, pengertian dari akad ijaroh atau kontrak sewa. Pengertian yang pertama, pengertian dari kata akad. Lafal akad berasal dari lafal Arab al-akad, yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq. Dengan demikian, pengertian akad secara bahasa adalah ikatan mengikat. Dikatakan ikatan ialah dengan maksudnya menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Menurut para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang mendapatkan adanya pengaruh hukum pada objek perikatan. Yang kedua, pengertian dari al-ijaroh. Secara etimologi, al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Fatwa DSN nomor 09/DSN MUI/4/2000 tentang pembiayaan ijaroh memberikan pengertian dari akad ijaroh ialah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembiayaan sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan yang kedua ialah dalil akad ijaroh. Dalil akad ijaroh yang pertama terdapat dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir. Inna khaira manistajartal qawiyul amin. Yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Dalil yang kedua terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Yang ketiga, Quran Surah Al-Tolak ayat 6 yang berbunyi, "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka." Dalil selanjutnya terdapat dalam Al-Hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Tabrani, dan Al-Tirmizi yang berbunyi, "Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringat-keringat mereka." Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Rasul berbekam dan membayar upah kepada yang membekamnya." Yang ketiga, dalil terdapat ijma. Ibnu Rusyid berkata dalam buku Bidayatul Mujtahid mengatakan, sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha Amsor atau semua kota, sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah bahwa seluruh ahli ilmu di segala zaman dan semua tempat telah bersepakat mengenai kebolehan sewa menyewa kecuali apa yang dikatakan Abdurrahman bin Asim bahwa tidak diperbolehkan sewa menyewa karena terdapat ketidakjelasan atau gharar, yakni melakukan akad terhadap suatu manfaat yang belum ada. Pendapat ini
keliru karena pendapat tidak dapat menolak kesepakatan ijma yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya dan telah berlaku di berbagai negeri. Penjelasan yang ketiga ialah rukun dan syarat ijaroh. Yang pertama, rukun ijaroh terdapat mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan sesuatu. Yang kedua, mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada mu'jir dan mustajir terdapat syaratnya. Yang pertama, orang yang balik, berakal, cakap, melakukan tasaruf atau mengendalikan harta, saling meridhoi. Juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan sehingga dapat mencegah perselisihan. Ijab kabul antara mu'jir dan mustajir. Di dalam sikot mu'jir dan mustajir adanya ujrah atau upah atau harga sewa. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, syarat ijaroh. Yang pertama, syarat in-iqod atau wujud. Untuk kedua orang yang berakad, menurut ulama Hanafiyah dan Hambali disyaratkan telah balik dan berakal. Namun, menurut Hanafiyah, balik tidak termasuk syarat wujud atau syarat berlakunya karena tergantung izin dari walinya. Maka, boleh anak kecil menyewakan hartanya jika diizinkan walinya. Yang kedua, syarat nufuz atau syarat berlaku. Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa kepemilikan, kekuasaan atau kewenangan atau wilayah adalah syarat nufuz bagi kontrak untuk bisa dilaksanakan. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah fuduli atau mentasarufkan harta orang lain tanpa izin pemilik mauquf tergantung pada pemiliknya. Jika persetujuan akad fuduli terjadi sebelum barang atau manfaat barang digunakan, maka akadnya sah dan pemilik barang berhak atas upahnya atau yang disebut dengan harga sewa. Yang ketiga, syarat nufuz atau berlakunya syarat sah. Kerelaan dari kedua belah pihak akad dapat dimanfaatkan, kegunaannya dapat diserahkan kepada penyewa. Berikutnya kegunaannya. Manfaat dari benda yang disewa termasuk perkara mubah dan bukan hal yang diharamkan. Benda yang disewakan kekal ain atau zatnya hingga waktu yang ditentukan dalam akad. Penjelasan yang keempat, klasifikasi akad ijaroh. Terdapat dua ijaroh, yakni ijaroh ain ialah akad sewa menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya seperti sewa tanah atau sewa rumah. Yang kedua, ijaroh musufah fi al-zimmah atau ijaroh al-zimmah, yakni akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Penjelasan yang kelima, konsekuensi hukum adat ijaroh. Yang terdapat dalam konsekuensi ini adanya status akad ijaroh. Status akad ijaroh dalam hukum ijaroh sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan. Sebab ijaroh termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum ijaroh rusak menurut ulama Hanafiyah jika penyewa telah mendapatkan manfaat, maka ia wajib membayar upah yang sesuai dengan ditentukan. Bila kerusakan tersebut disebabkan syarat hafid, akan tetapi jika kerusakan disebabkan ketidakjelasan dan jumlah ujrah tidak disebutkan, maka wajib membayar sebesar apapun upah itu. Ja'far dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijaroh fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai. Ijaroh fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan. Yang kedua, otoritas mustajir. Otoritas mustajir ini adalah pihak yang menyewa atau penyewa atau penerima manfaat barang dalam akad ijaroh ala al-ayan atau penerima jasa dalam akad ijaroh.
baik mustajir berupa orang atau maupun yang dipersamakan dengan orang baik, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Adanya hak batas ijaroh dan manfaat. Hak batas ijaroh ini ijaroh merupakan akad yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Waktu ijaroh yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur berapa besar manfaat yang diperoleh. Akad ijaroh tidak batal hanya karena salah satu pihak atau pengelola atau nazir meninggal dunia. Hukumnya sama dengan jual beli. Apabila mustajir meninggal dunia, posisinya digantikan oleh ahli waris untuk meneruskan akad. Sebaliknya, apabila mu'jir meninggal dunia, barang tetap berada di tangan mustajir sampai masa penyewaan habis. Maksudnya itu, jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara barang sewaan dalam kondisi tetap utuh, akad sewa menyewa tidak menjadi batal. Selanjutnya, manfaat ijaroh. Yang pertama, sesama manusia tidak terjadi saling tipu-menipu baik dalam pemanfaatan barang atau benda sewaan itu maupun soal-soal pembayaran terhadap sewa barang atau benda tersebut. Yang kedua, untuk menghilangkan ketidakcocokan di antara manusia dalam sewa menyewa. Yang ketiga, hukum mewajibkan untuk mengawalinya dengan akad atau ijab qabul, di mana kedudukan ijab qabul dalam sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang saling mengikat antara pemilik dan penyewa untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan sewa menyewa tersebut, seperti jangka waktu penyewaan, pembayaran sewa barang atau benda, dan sebagainya. Yang keempat, menghindarkan kesalahpahaman di antara mereka, antara pemilik dan penyewa. Selanjutnya, hak pengguna jasa. Adanya hak pengguna jasa yang meliputi pertama, manfaat barang atau jasa sesuai yang disepakati dalam ijaroh. Yang kedua, membayar harga sewa atau upah atau yang disebut dengan ujrah sesuai yang disepakati dalam ijaroh. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam ijaroh. Yang keempat, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan atau tidak material sesuai yang disepakati dalam ijaroh. Selanjutnya, bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau karena kelalaian pihak penyewa, dan adanya menyatakan secara tertulis bahwa penyewa atau penerima jasa menerima hak pengguna dan pemanfaatan atas suatu barang atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa atau pernyataan qabul. Penjelasan selanjutnya, berakhirnya akad ijaroh. Prosedur pembatalan perjanjian yaitu terlebih dahulu pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa tersebut diberitahu bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan disertai dengan alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad ijaroh menurut Hanafiyah. Yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapat ulama mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini, manfaat yang diperoleh dari ijaroh adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap, dan ketika meninggalnya salah satu pihak, manfaat tersebut tidak sedang dimilikinya. Yang kedua, terjadinya kerusakan pada barang sewaan seperti rumah terbakar atau mobil hilang. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijaroh telah berakhir. Yang ketiga, prosedur pembatalan perjanjian ialah terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian
sewa tersebut diberitahu bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan disertai dengan alasannya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah penjelasannya terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 58. Adapun sebab berakhirnya akad ijarah menurut Sayyid Sabiq seperti adanya kecacatan salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena mereka tidak cocok dengan apa yang diperjanjikan. Yang ketiga, karena habisnya waktu seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. Yang keempat, karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad atau akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad ijarah menjadi batal. Dari pemaparan seluruh materi dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ain dari suatu benda itu sendiri. Hukum ijarah sahih adalah tepatnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat atau hak guna, bukan pemindahan kepemilikan atau hak milik. Prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Tujuan persewaan ini adalah untuk memperkenalkan nilai dan etika Islam dalam hal sewa menyewa barang. Melihat pola transaksinya, ijarah menyerupai jual beli. Hanya saja apabila jual beli menjadi objek transaksi, yang menjadi objek transaksi ialah barang sedang ijarah dan jasa. Jasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jasa persewaan alat yang akan menjadi persetujuannya. Sekian penyampaian materi akad ijarah atau kontrak sewa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.